Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini walaupun via video, saya mengucapkan selamat berdarul arqam dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan kepada Anda para peserta Darul Arqam Dasar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, selamat. Anda berada di suatu organisasi kemahasiswaan yang tepat. Kenapa? Karena di samping Anda tentu saja menjadi anggota dari ormas, salah satu ormas terbesar di Indonesia ini, juga Anda berada di sebuah organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan tajdid atau pembaharu. Sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia bahwa saya diamanahi ya untuk mengisi salah satu materi kemuhammadiyahan, atau bagi saya mungkin lebih mengarah pada ideologi Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Muhammadiyah itu suatu ideologi? Lalu jika benar bahwa Muhammadiyah itu suatu ideologi, ya seperti apa ideologi Muhammadiyah itu? Kemudian Muhammadiyah selama ini memang sering disebut sebagai gerakan Islam modern atau gerakan Islam yang reformis. Nah, tentu saja Anda sebagai salah satu organ mahasiswa Muhammadiyah harus mempunyai jiwa reformis itu. Muhammadiyah mempunyai maksud dan tujuan yang tentu saja Anda sudah sering mendengar atau juga mungkin memahami, adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, tugas ini yang harus diemban oleh Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang bermaksud untuk membentuk masyarakat Islamnya, sehingga masyarakat Islam itu menjadi masyarakat yang sebenar-benarnya. Iya, dalam anggaran dasar Muhammadiyah tentang identitas dan asas itu disebutkan dengan jelas bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid, bersumber dari Al-Quran atau bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang keduanya adalah Muhammadiyah berasas Islam. Anggaran dasar Muhammadiyah dalam pasal 4. Lalu seperti apa ideologi Muhammadiyah itu? Nah, ideologi secara harfiah adalah sebuah sistem paham ya, atau sekumpulan ide dan gagasan. Kata ideologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ideos. Ideos itu adalah ide, gagasan, dan logos. Logos itu adalah ilmu atau logika, ilmu pengetahuan atau biasa dimaknai atau dipahami sebagai logika, yang mengandung arti bahwa ilmu tentang ide atau gagasan. Jadi ideologi adalah ilmu tentang ide dan gagasan. Dengan demikian ideologi Muhammadiyah itu adalah ilmu tentang gagasan-gagasan Muhammadiyah, begitu ya. Dalam buku Kang Haidar Nasir itu disebutkan atau seraya menyitir Destutt de Tracy 1757 sampai 1878, seorang filsuf Prancis, menyebut bahwa cara berpikir ideologi adalah tentang ilmu tentang ide-ide, begitu ya, yaitu sebagai suatu cara berpikir dalam memandang kehidupan yang dibedakannya dengan cara berpikir metafisika dan agama. Nah, dengan demikian ideologi itu sebagai sebuah worldview, bagaimana cara Muhammadiyah mempunyai ide-ide dan gagasannya dalam rangka memahami dunia ini. Ideologi memiliki unsur-unsur pokok. Yang pertama adalah pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan.
Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi itu. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Dan yang kelima, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Nah, dalam pemahaman atau pendapat dari Pak Haidar Nasir, Kang Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kita, bahwa konsep ideologi dalam Muhammadiyah itu bersifat mendasar, yaitu menyangkut apa yang diistilahkan dengan keyakinan dan cita-cita hidup, atau matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, itu ideologinya ada di situ. Jadi ideologi bermuhammadiyah ada dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, atau biasanya disingkat dengan MKCHM. Ya, sahabat mahasiswa, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM itu lahir dalam situasi peralihan bangsa Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru dengan kondisi yang penuh antagonistik atau penuh dengan pertentangan. Pada saat yang sama, proses modernisasi tahap kedua semakin berkembang mewarnai kehidupan masyarakat. Nah, lalu agar warga Muhammadiyah tidak kehilangan idealisme gerakan, maka pada tahun 1968 sebagai hasil Muktamar ke-37 di Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan tanwir di Ponorogo tahun 1969, maka lahirlah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sebagai landasan ideologi Muhammadiyah yang akan memandu warga Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan A. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang 1. Akidah, 2. Akhlak, 3. Ibadah, 4. Muamalat dunyawiyat. Nah, dalam muamalat dunyawiyat itu, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat dunyawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang kelima adalah Muhammadiyah mengajak
Segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah ideologi Muhammadiyah sebagaimana yang tercantum dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, baik para sahabat mahasiswa Muhammadiyah, peserta Darul Arkom Dasar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Anda berdiskusi dalam kolom yang ada di bawah dengan terlebih dahulu subscribe dulu channel YouTube saya. Terima kasih. Nasrun minallahu fathun qarib walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.